Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kalian sudah mempelajari materi hukum Newton dan jenis-jenis gaya. Untuk di video ini akan dibahas contoh soal dan pembahasannya terkait hukum Newton dan jenis-jenis gaya. Oke, langsung saja ke nomor 1. Benda bermassa 50 kg bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon. Besar gaya yang diperlukan untuk menghentikan benda setelah menempuh jarak 10 meter adalah, dari soal diketahui massa 50 kg, kecepatan awal 4 meter per sekon, jarak S 10 meter, dan karena benda ini akan dihentikan maka kecepatan akhirnya Vt-nya 0. Yang ditanya adalah gayanya berapa. Untuk soal seperti ini, maka kita gunakan hukum Newton karena bendanya bergerak. Kita pakai F sama dengan M kali A. Nah, di soal kan belum ada nilai percepatannya. Berarti kita cari dulu. Kita mencari nilai A dari yang diketahui ada V0, S, dan Vt. Tidak ada waktu ya, tidak ada T. Berarti kita menggunakan rumus GLBB yang ketiga. Jadi, kalian jangan lupa untuk rumus-rumus sudah kalian pelajari di semester 1. Kita pakai Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2S. Kenapa min? Karena bendanya diperlambat ya. Bendanya berhenti. 0 kuadrat sama dengan 4 kuadrat min 2A kali 10. 0 kuadrat sama dengan 16 min 20A. Pindah ruas, 20A sama dengan 16. Jadi A hasilnya 0,8 meter per sekon kuadrat. Sudah ada nilai A, kita masukkan jadi F sama dengan 50 dikali 0,8. Jadi, gaya yang digunakan adalah 40 Newton. Soal nomor 2, seseorang bermassa 50 kg berada dalam sebuah lift. Diketahui nilai percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Hitung gaya tekan normalnya ketika lift diam. Lift naik dengan percepatan 3 meter per sekon kuadrat. Lift turun dengan percepatan 3 meter per sekon kuadrat. Dan tali lift putus. Di sini ditanya gaya tekan normal ya. Nah, nanti di tipe soal lain ada juga kalimatnya itu gaya desakan kaki. Itu juga sama aja ya, itu artinya yang ditanya itu gaya tekan normalnya, gaya normalnya berapa. Di sini diketahui massanya 50 kg, G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya ini ya, A, B, C, D. Jawab. Yang pertama kita hitung dulu ketika liftnya diam. Kalau diproyeksikan menjadi seperti ini, jadi ada seseorang di dalam lift, berarti dia punya gaya berat arahnya ke bawah dan gaya normal yang arahnya ke atas. Liftnya diam, karena diam berarti A-nya bernilai 0, percepatannya 0. Sehingga sigma F sama dengan M kali A, karena A-nya 0, jadi sigma F sama dengan 0. Gaya yang bekerja adalah N dan W, N ke atas, W ke bawah, jadi N min W sama dengan 0, W-nya pindah ruas, N sama dengan W. Jadi, ketika lift diam, maka gaya normalnya akan sama dengan gaya beratnya. Jadi, N sama dengan M kali G, 50 dikali 10. Maka gaya normalnya adalah 500 Newton. Kemudian, ketika lift naik dengan percepatan 3 meter per sekon kuadrat. Jadi, di sini sama seperti yang tadi ya. N ke atas, W ke bawah. Di sini arah percepatannya A-nya adalah ke atas. Jadi nanti gaya yang arahnya sama dengan percepatannya bernilai positif, tapi gaya yang arahnya berlawanan dengan A bernilai negatif. Jadi N yang positif, W-nya yang negatif. Di sigma F sama dengan M kali A, N min W sama dengan M kali A. Pindah ruas, jadi N sama dengan M kali A ditambah W. W itu M kali G ya. Jadi N sama dengan 50 kali 3 ditambah 50 kali 10. Jadi gaya normalnya adalah 650 Newton. Jadi kalau liftnya naik, itu nanti gaya normalnya akan lebih besar daripada gaya beratnya. Kemudian yang C, lift turun dengan percepatan 3 meter per sekon kuadrat. Sama ya, gayanya ada gaya normal dan gaya berat. Sekarang A-nya arahnya ke bawah.
Maka di sini yang bernilai positif adalah gaya beratnya W-nya, karena sama-sama ke bawah. Sigma F sama dengan M kali A, W min N sama dengan M kali A, pindah ruas, sehingga N sama dengan W dikurangi MA. Jadi N sama dengan 50 kali 10 dikurangi 50 kali 3. 500 dikurangi 150, hasilnya 350 Newton. Yang terakhir ketika tali lift putus. Nah, ketika tali lift putus berarti dia gerak jatuh bebas, maka nilai percepatannya akan sama dengan nilai percepatan gravitasi. Jadi A sama dengan G. Sehingga sigma F sama dengan M kali A di sini diganti G. Jadi W min N sama dengan M kali G. Pindah ruas, jadi N sama dengan W min MG. Jadi 50 dikali 10 dikurangi 50 kali 10 juga. 500 dikurangi 500. Jadi ketika tali liftnya putus, normalnya bernilai 0. Tidak ada desakan kaki. Selanjutnya, dua benda yang bermasa masing-masing 2 kg dan 1 kg dihubungkan dengan tali dan ditarik oleh gaya tetap 24 Newton. Besar tegangan tali penghubung kedua benda adalah ketika bendanya ditarik, maka akan terjadi gaya tegangan tali. Jadi benda bermasa 2 kg mempunyai tegangan tali arahnya ke kanan, dan benda bermasa 1 kg memiliki tegangan tali yang arahnya ke kiri. Jadi nanti ada gaya tarik dan gaya tegangan tali untuk gaya-gaya yang bekerja di sistem ini. Diketahui ada massa dan ada gaya tariknya, yang ditanya T-nya berapa. Kalau ada soal seperti ini, langkah pertama kalian mencari percepatan sistemnya itu berapa. Menggunakan hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan sigma M kali A. Karena massanya lebih dari 1, maka menggunakan sigma, jumlah massanya. Tadi gaya yang bekerja ada gaya tarik, kemudian gaya tegangan ke kanan dan ke kiri ya. Jadi T min T sama dengan M1 tambah M2 kali A. T min T habis ya, jadi F sama dengan M1 ditambah M2 kali A. 24 sama dengan 2 tambah 1 kali A. 24 sama dengan 3A, jadi A-nya 8 meter per sekon kuadrat. Nah, kalau sudah dapat nilai percepatannya, baru kalian bisa mencari nilai tegangan talinya. Tapi silahkan kalian pilih salah satu bendanya saja. Boleh pakai yang 2 kg, boleh juga pakai yang 1 kg. Nanti hasilnya sama saja. Kalau di sini saya sebagai contoh meninjau benda pertama yang bermasa 2 kg. Pakai ini. Ini gaya yang bekerja hanya tegangan tali. Jadi sigma F sama dengan M1 kali A. Gayanya hanya T ya. Jadi T sama dengan M1 kali A. Jadi langsung ketemu 2 dikali 8. Jadi dapatnya 16 Newton. Selanjutnya, dua balok disusun seperti gambar berikut dengan massa tali dan katrol diabaikan. Apabila M1 3 kg dan M2 5 kg, maka besar kecepatan kedua balok pada saat 2 sekon setelah bergerak dari keadaan diam adalah, kalau dari sistem ini, berarti otomatis ada gaya berat yang arahnya ke bawah, W1 dan W2. Kemudian masing-masing ada gaya tegangan tali yang arahnya ke atas, T1 dan T2. Karena M2 lebih besar, berarti nanti arah percepatannya ke bawah yang ini ya, jadi arah geraknya ke kanan. M2-nya turun, M1-nya tarik ke atas. Nanti untuk gaya-gaya yang bekerja searah dengan percepatan bernilai positif. Jadi yang ke bawah itu ada W2. Kemudian yang searah dengan A adalah T1, itu yang bernilai positif, sedangkan W1 dan T2 bernilai negatif. Sehingga sigma F-nya seperti ini, W2 min W1 plus T1 min T2 sama dengan M1 ditambah M2 kali A. Tegangan talinya sama, jadi tinggal W2 dikurangi W1. M2 kali G min M1 kali G sama dengan M1 tambah M2 kali A. Kalau G-nya dikeluarkan menjadi M2 min M1 kali G sama dengan M1 ditambah M2 kali A. Kemudian untuk mencari A berarti persamaannya adalah
M2 min M1 kali G per M2 ditambah M1. Nah, persamaan ini nantinya bisa kalian gunakan di soal yang lain ya. Jadi untuk sistem dua benda yang dihubungkan dengan katrol seperti ini, pasti untuk mencari percepatan rumusnya adalah ini. Jadi M2 dikurangi M1, yang atas itu selisihnya, selisih massa, sedangkan yang bawah adalah jumlah massanya. Kemudian dikali percepatan gravitasi. Oke, sekarang kita masukkan angka-angkanya. Jadi 5 min 3 per 5 tambah 3 dikali 10, 2 per 8 kali 10, jadi A-nya adalah 2,5 meter per sekon kuadrat. Nah, di soal ini yang ditanya adalah kecepatan saat 2 detik setelah bergerak ya, ditanya V ketika T-nya 2. Udah ada A, jadi VT sama dengan V0 plus A kali T. V0-nya 0 ya, karena dia dari keadaan diam, 0 ditambah 2,5 kali 2, jadi VT-nya adalah 5 meter per sekon. Berikutnya, dua balok A dan B dengan M masing-masing 5 kg dan 10 kg dihubungkan dengan tali melalui katrol seperti gambar di samping. Hitung, yang pertama percepatan benda, yang kedua gaya tegangan tali. Seperti biasa ya, langkah pertama kita proyeksikan gayanya terlebih dahulu. Ada gaya berat di benda B, WB, arahnya ke bawah. Kemudian tegangan tali B arahnya ke atas. Kemudian di balok A ada gaya berat juga, kita proyeksikan langsung ya. Dihafalkan aja, kalau ke sini tuh pasti pakainya sin. Jadi WA sin 30 derajat, kemudian ada tegangan tali A. Seperti ini. Kemudian lebih berat yang balok B ya, 10 kilo. Jadi ketarik ke bawah. Arah percepatannya ke bawah seperti ini. Seperti biasa, kita menggunakan hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan sigma M kali A. Gaya yang bekerja ada WB dan WA sin 30. Sebetulnya tegangan tali juga ada ya, cuma kan nanti dicoret ya, TA min TB hilang. Langsung WB min WA sin 30 sama dengan MA ditambah MB kali A. Min WA sin 30-nya yaitu karena berlawanan dengan percepatan ya. Kemudian W itu kan M kali G, jadi 10 kali 10 dikurangi 5 kali 10, sin 30 nilainya setengah, sama dengan 5 tambah 10 kali A. Dihitung jadi 75 sama dengan 15 kali A. Jadi percepatannya adalah 5 meter per sekon kuadrat, dari 75 dibagi 15. Selanjutnya kita menghitung gaya tegangan tali. Kita tinjau salah satu benda saja. Sini contohnya meninjau benda A. Di benda A, gaya yang bekerja adalah WA sin 30 dan tegangan tali A. Di sigma F sama dengan MA kali A. TA min WA sin 30 sama dengan MA kali A. Kita mau nyari TA, TA min 5 kali 10 kali setengah sama dengan 5 kali 5. Jadi TA min 25 sama dengan 25, pindah ruas, didapat TA 50 Newton. Kalian bisa coba menghitung dari benda B ya, nanti juga pasti ketemunya 50 Newton. Soal terakhir, dua balok bergandengan pada lantai yang licin seperti gambar berikut. Sebuah gaya mendatar F12 Newton dikerjakan pada M1. Jika M1 2 kg, M2 4 kg, besar gaya kontak terhadap kedua balok adalah. Jadi dari soal diketahui ada F, ada kedua massa. Yang ditanya gaya kontak, FK-nya. Seperti biasa ya, kita cari percepatan sistemnya dulu. Sigma F sama dengan sigma M kali A. Di sini F-nya cuma 1 ya, hanya gaya yang dorong aja ya. Jadi F sama dengan sigma M kali A. Jadi 12 sama dengan 2 ditambah 4 kali A. 12 sama dengan 6A. Jadi A-nya itu 12 bagi 6, 2 meter per sekon kuadrat. Setelah itu kita bisa menghitung gaya kontaknya. Nah, kalian juga pilih salah satu benda.
gaya kontak itu, ini kan karena kedua benda itu bersentuhan ya. Jadi kalau M1 didorong, dia kan akan berkontakan dengan M2. Jadi M1 mendorong M2 dan M2 juga akan mendorong M1. Jadi gaya kontak dari benda pertama ke benda kedua kita sebut dengan FK1. Sedangkan benda kedua bersentuhan memberikan gaya terhadap benda pertama disebut dengan FK2. Nah, saya di sini mau pakai yang balok kedua aja, benda kedua. Di benda kedua hanya ada gaya FK1, ya kan? Sedangkan kalau balok 1 itu ada F dan ada FK2. Saya pilih yang gayanya sedikit, hanya ada FK1. Jadi F sama dengan M2 kali A. Gaya yang bekerja hanya FK1, jadi FK1 sama dengan massa yang kedua adalah 4 dikali 2, dapat gaya kontaknya adalah 8 Newton. Baik, ini adalah contoh soal dan pembahasan untuk materi hukum Newton dan jenis-jenis gaya. Silahkan kalian bisa mencoba mengerjakan juga soal-soal latihan di buku mandiri. Tetap semangat belajar fisikanya dan tambah rajin ya untuk mengerjakan tugasnya. Terima kasih.